Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Untuk kali ini saya akan melakukan ujian akhir semester saya di manajemen logistik. Untuk kali ini saya akan mengangkat materi sistem manajemen logistik. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu. Untuk perkenalkan, nama saya Rizka Hadijah dengan NIM 28921500048. Di sini saya dari Prodi Manajemen Regular Plus untuk mata kuliah Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas. Untuk kali ini, untuk materi pembahasannya, yaitu saya akan membahas tentang pengertian sistem manajemen logistik. Yang kedua, ada hal yang mempengaruhi sistem manajemen logistik. Tiga, ada faktor-faktor dalam sistem terpadu organisasi perusahaan. Keempat, ada unsur sistem manajemen logistik. Yang kelima, ada kinerja logistik perusahaan. Yang pertama, pengertian. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda. Misalnya, tujuan logistik yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Sistem logistik dalam suatu organisasi perusahaan sebenarnya merupakan kaitan atau hubungan dari kegiatan logistik dengan unit-unit operasi lainnya. Perusahaan seperti bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan logistik itu sendiri. Hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen logistik. Yang pertama ada struktur industri, kedua ada pasar yang dituju, yang ketiga peraturan pemerintah, keempat strategi bersaing, 5 keadaan perekonomian, 6 manajemen penyedia, 7 kebiasaan pembeli. Faktor sistem logistik. Operasi perusahaan dari dalam dan luar organisasi. Kegiatan ini sangat mempengaruhi kegiatan logistik karena kegiatan ini tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus selalu mempertimbangkan kepentingan bagian lain. Perusahaan yang melakukan efisiensi logistik akan mendapatkan keuntungan dalam biaya dan jasa. Faktor-faktor dalam sistem terpadu organisasi perusahaan. Yang pertama ada pengumpulan, yaitu kegiatan pengumpulan jenis sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk guna penjualan akhir ke konsumen. Yang kedua, penyimpanan kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Fungsi penyimpanan biasanya disebar di antara perusahaan dalam kelompoknya. Yang ketiga, transfer suatu mekanisme transportasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Yang keempat, penyebaran penempatan produk disesuaikan dengan jenis klasifikasi pada tempat tertentu ya dan di waktu yang tepat. Pembiayaan anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Biaya logistik diusahakan seefisien mungkin. Yang keenam, komunikasi penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil yang diharapkan. Komunikasi terus berlangsung selama produk barang ditransaksikan, disesuaikan, dan disimpan dalam menghadapi perubahan transaksi di masa mendatang. Unsur sistem manajemen logistik. Ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan. Unsur tersebut adalah 1.
struktur fasilitas, 2 transportasi, 3 persediaan, 4 komunikasi, 5 pengolahan penyimpanan. Yang pertama akan saya jabarkan, yaitu struktur fasilitas, yaitu jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Yang kedua, transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup tinggi, yaitu biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Yang ketiga ada persediaan. Secara teori dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. 5. Pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif, melalui jumlah persediaan serta di antara lokasi fasilitas, kegiatan transportasi, alokasi persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan, maka akan menjadikan kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu struktur sistem bagi arus barang. Kinerja logistik perusahaan. Kinerja logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Untuk mewujudkannya, Bowersox 1998 menetapkan komponen ukuran kinerjanya berdasarkan definisi tersebut. Kinerja logistik dapat diukur oleh 3 komponen penting, yaitu ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang biasa diukur dalam suatu hari, mulai dari penempatan pesanan (order placement) sampai dengan kiriman diterima pelanggan (shipment placement), dan dalam distribusi siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan customer delivery. Jadi jika diurutkan akan menjadi dari customer order, lalu order transmittal, order processing, order fulfillment, order transport, customer delivery. Sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengejaan yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.